Judul firman Tuhan pagi hari ini, hubungan antara sesama dan sorga. Yang harus kita pahami, sesama itu apa, sorga itu apa. Sesama adalah semua orang. Orang yang ada di depanmu, orang yang ada di sekelilingmu, bahkan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Itu namanya sesama. Sorga itu apa? Sorga berbicara dua hal. Yang pertama berbicara tentang suasana sorga. Yang kedua bicara tentang sorga yang adalah tempat tinggal. Cara kita memperlakukan sesama menentukan suasana sorga selama kita hidup di bumi ini. Dan menentukan apakah nanti setelah kita mati kita layak masuk surga atau tidak. Contoh kecil di dalam rumah tangga. Kalau ayah ibu suami istri itu harmonis, mengajar anak dengan penuh kasih sayang dan disiplin, itu akan menciptakan suasana surga di dalam rumah tangga. Betul apa benar? Sebaliknya, kalau suami istri kerjaannya berantem melulu, istri cerewet luar biasa, suami selingkuh, kalau ketemu berantem. Anak-anak jadi korbannya. Apakah itu menciptakan suasana sorga? Tidak. Itu yang disebut sorga sebagai suasana. Tetapi sorga berbicara tempat tinggal, itu nanti akan ditempati setelah bumi ini dihancurkan. Bumi ini yang akan menjadi lautan api. Petrus menulis bumi ini akan menjadi danau api. Jadi neraka tidak pernah diciptakan. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, manusia dikutuk, bumi ini pun dikutuk. Bumi ini akan berubah menjadi lautan api. Kalau Alkitab mencatat zaman dulu kisah Nabi Nuh, manusia begitu jahat. Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi ketika Allah melihat pelangi, Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Tetapi dunia ini akan hancur di bumi, hanguskan dengan api. Kesimpulannya, cara kita memperlakukan sesama kita itu menentukan apakah di dunia kita menikmati suasana sorga atau tidak. Dan yang kedua, ketika kita mati, apakah kita layak tinggal di sorga atau tidak. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat 46. Itu ada dua kelompok manusia. Kalau pakai bahasa sekarang yang saya hubungkan dengan firman Tuhan, ada yang dibuang ke neraka, ada yang masuk sorga. Berdasarkan apa? Ayat-ayat ini menjabarkan ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang yang kelompok satu ini masuk surga. Sebaliknya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu tidak datang melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Orang-orang seperti ini masuk kelompok yang kedua. Dibuang ke neraka. Kalau pakai bahasa sekarang. Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu judul perikopnya penghakiman terakhir. Kita percaya satu waktu semua manusia
mulai dari Adam sampai manusia yang mati paling terakhir akan mengalami yang namanya kebangkitan. Dan begitu manusia bangkit, semua akan masuk yang namanya penghakiman. Penghakiman untuk menentukan kehidupan kekal. Apakah dibuang ke neraka atau masuk di sorga yang kekal. Neraka juga kekal. Dari Matius 25, firman Allah menulis ada satu ayat di dalam ayat-ayat itu berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu lakukan perbuatanmu untuk salah seorang dari saudaraku. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini hubungan antara sesama dengan sorga. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita itu menentukan hidup di bumi kita menghadirkan suasana sorga. Dan ketika kita mati kita layak masuk sorga. Dilihat dari perbuatanmu, caramu memperlakukan sesamamu. Amin. Amin. Ada yang suka jahat sama sesama? Teman makan teman. Dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pernah tahu ceritanya? Tahu ceritanya? Lazarus di situ ditulis agama apa? Orang kaya ditulis agama apa? Semasa hidup mereka, orang kaya kerjaannya pesta pora, berfoya-foya. Dan Lazarus yang miskin ada di dekatnya untuk minta belas kasihan. Enggak dipedulikan, cuma makan sisa-sisa yang jatuh dari mejanya. Kisah orang kaya dan Lazarus itu tidak ditulis agamanya apa. Tapi ini diucapkan dari mulut Yesus langsung. Kenapa Lazarus masuk di pangkuan Abraham? Kenapa orang kaya ditaruh di tempat yang menderita? Dan kalau saudara baca akhir dari kisah Lazarus dan orang kaya, apa alasan Lazarus mendapat kalau kita sebut kata sekarang sorga yang menyenangkan? Kenapa orang kaya ini digambarkan masuk tempat yang menderita? Kalau kita mengerti sekarang itu ya akan masuk neraka. Itu dilihat dari perlakuan orang kaya memperlakukan Lazarus. Dia punya banyak uang, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli, dia tidak berbagi dengan orang yang menderita yang ada di dekatnya. Karena perbuatannya, cara memperlakukan sama, dia dibuang ke tempat penderitaan. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Jadi jangan tuntut, kamu baik sama saya, kamu kalau udah berkat berbagi dong. Gak usah nuntut, ketika kamu punya berkat berbagilah. Jangan tuntut, kamu ampuni dong, aku kan salah gak sengaja, aku cuma bercanda. Ketika ada orang yang ngomong bikin kamu marah bahkan menyakitimu, ampuni, lepaskan pengampunan. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, lakukan dahulu kepada sesama. Amin. Jadi cara kita memperlakukan sesama itu menentukan hidupmu hari ini bahagia atau tidak. Dan yang kedua menentukan kamu dibuang ke neraka atau layak tinggal di sorga. Jadi jangan meremehkan orang-orang di sekitarmu. Mereka itu ujian dalam hidupmu. Amin. Seperti ayat tadi Matius, ketika aku lapar, yang lapar siapa? Bukan dogimu, bukan kucingmu. Yang lapar tuh tetanggamu, teman kosmu, teman bekerjamu. Jadi setiap kita terhubung dengan siapa tidak ada yang kebetulan. Selalu ada maksud Tuhan dan ujian sikap kita terhadap perlakuan mereka kepada kita. Wow, luar biasa. Nah saudara yang kekasih, kita harus memahami arti keselamatan. Karena kalau saudara baca kisah Lazarus dan orang kaya itu tidak ngomong agama apa, tetapi satu di tempat yang nyaman, kalau sekarang kita tahu bahasanya sorga, satu di tempat yang menderita, kita sebut sekarang namanya neraka.
Matius pasal 25 penghakiman terakhir. Ketika aku lapar kamu kasih aku makan, masuk sorga. Ketika aku haus kamu gak kasih aku minum, dibuang ke neraka. Itu hanya dari sikap perbuatan. Kok bisa masuk sorga dari perbuatan? Karena kalau saudara baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, semua perbuatan itu kalau perjanjian lama ada balasannya. Dalam konsep perjanjian lama apalagi di Amsal saudara baca, setiap perbuatanmu akan kembali kepadamu. Itu tabur tuai. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, perbuatanmu itu akan menentukan surga neraka. Karena manusia satu waktu akan mati dihakimi berdasarkan perbuatan. Perbuatan kepada siapa? Cara memperlakukan sesamamu. Cara memperlakukan sesama itu menentukan kebahagiaan hidup. Nah kadang-kadang kita punya banyak uang tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena kita ada kebencian kepada sesama kita. Saudara kerjaannya bagus, karirnya bagus tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena ada iri hati terhadap sesama. Ada jengkel sama orang. Jadi banyak masalah dalam hidup kita bukan intinya di duit, bukan intinya di pekerjaan, tetapi hubungan kita dengan sesama kita. Amin. Rumah tanggamu masalah badai sebesar apapun, selama suami istri kompak, saling mengasihi, menyayangi, menghormati, mereka bisa melewati semuanya. Pekerjaan di kantor seberibet apapun, kalau kamu punya tim yang solid, yang baik, itu bisa selesai. Amin saudara, mengerti? Kamu bisa hadirkan sorga di rumah tanggamu. Kamu bisa hadirkan suasana sorga di tempat bekerja. Kamu bisa hadirkan suasana sorga dimanapun kamu berada. Dengan cara kamu punya hati yang tulus memperlakukan sesama. Amin. Amin saudara. Nah, menurut saudara, apakah semua orang Kristen masuk surga? Wih, cepat sekali enggak. Kalau begitu yang masuk surga siapa? Siapa yang masuk surga menurut saudara? Yang melakukan perintah Tuhan, kehendak Allah ya. Kita harus memahami apa itu arti keselamatan ya. Yang pertama, keselamatan itu diselamatkan. Artinya dikembalikan kepada rencana semula. Menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Itu namanya keselamatan diselamatkan. Nah, kita harus kembali dari kitab Kejadian. Kejadian itu ketika Allah menjadikan Adam, Adam itu disebut anak Allah. Waktu Allah menjadikan Adam dari debu tanah, Allah mengembusi nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Makanya ada roh di dalam dirinya Adam. Makanya Adam disebut anak Allah. Semua roh yang ada di dalam diri kita masing-masing berasal dari Allah. Dan roh itu tidak pernah bisa mati. Ketika manusia berdosa dia dikutuk harus mengalami kematian. Tubuh yang dari debu kembali jadi tanah. Tetapi roh kita tidak pernah mati. Ada banyak orang salah memahami tentang keselamatan. Ya. Padahal keselamatan itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula, rancangan awal itu apa? Ketika Allah jadikan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tinggal di Taman Eden bergaul karib dengan Allah. Adam dan Hawa memanggil ya Aba, ya Bapa. Allah datang ke Taman Eden, mereka ngobrol. Ada persekutuan yang harmonis. Makanya kalau saudara baca Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam memakan buah terlarang, dia mendengar derap langkah kaki Allah datang di situ. Dia dengar, tapi dia sembunyi. Allah bertanya, Adam di mana kamu? Artinya kan mereka bisa ngobrol, ada persekutuan. Tetapi setelah itu, setelah manusia dikutuk, Kejadian pasal 3 ayat terakhir, akibat dari dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Begitu mereka ada di luar Taman Eden, bagaimana cara mereka menghampiri Allah? Mereka harus memotong binatang, darah binatang, mereka persembahkan jadi korban. Kalau ada asap naik diterima, oh diterima.
Kalau tidak, ya berarti ditolak. Artinya apa? Di Taman Eden mereka punya hubungan memanggil ya Aba ya Bapa tanpa batas. Tetapi karena dosa, ya saya katakan dosa memisahkan kamu dengan Allah. Mereka ada jarak, nggak bisa ngobrol sama Allah. Allah di mana? Hanya lewat persembahan. Oh, Allah terima. Makanya Kain kenapa membunuh adiknya? Karena ketika persembahan dia berikan tidak diterima, dia lihat persembahan adikku diterima. Muncul rasa iri, dibunuhlah adiknya. Mengerti? Nah, keterpisahan antara Allah dan manusia, jarak antara Allah dan manusia ini, yang ketika Yesus mati di salib, Yesus itu jadi seperti jembatan. Salib itu jadi jembatan yang menghubungkan kembali antara kita dengan Allah. Dan Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus tinggal di hati kita, Allah tinggal di hati kita. Artinya apa? Kita dibawa kepada rancangan semula seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Saudara mau berdoa kepada Tuhan gak mesti di gereja. Di rumah pun saudara bisa mengalami Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Karena Tuhan tinggal di hati kita, di hidup kita. Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Amin. Makanya kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa. Kuasa itu apa? Salah satunya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Rancangan Allah semula cuma satu. Manusia disebut anak Allah. Makanya ketika Adam diciptakan, Adam disebut anak Allah. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, mereka melahirkan Kain. Kain tidak disebut anak Allah. Kain disebut anak Adam. Itu bukan rancangan Allah. Karena Kain sudah lahir dari kodrat dosa. Kenapa dia nggak layak disebut anak Allah? Karena dia sudah berkodrat dosa. Buktinya apa? Ketika dia melihat persembahannya tidak diterima, persembahan adiknya diterima, dia bunuh adiknya. Mengerti? Betapa manusia jauh menyimpang dari rancangan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar, kematian Yesus di kayu salib, kita yang percaya kepada Yesus punya kesempatan menerima keselamatan. Dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi anak-anak Allah. Tetapi itu tidak simsalabim. Aku percaya Yesus langsung jadi anak Allah. Itu proses. Roma 8 ayat 14. Siapa yang hidupnya dipimpin roh Allah, dia yang disebut anak Allah. Jadi biar saudara Kristen, biar saudara yakin ada Roh Kudus, tetapi hidupmu setiap hari tidak dipimpin roh Allah, kamu tidak layak dapat predikat sebagai anak Allah. Hidup dipimpin roh Allah itu relasinya dengan apa? Hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan mengajarkan mengasihi. Tuhan ajarkan mengampuni. Tuhan ajarkan memberkati. Jadi ketika ada dendam, ada kebencian, ada iri hati, artinya hidup kita tidak mau dipimpin oleh roh Allah. Walaupun kita Kristen, kita tidak akan pernah bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kita tidak akan menjadi manusia sesuai rancangan semula. Amin. Amin. Hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Hanya orang yang hidupnya meneladani cara hidup Yesus yang diselamatkan. Yang dikembalikan ke rancangan semula. Yang menjadi manusia yang disebut sebagai anak-anak Allah. Anak itu apa? Anak itu ahli waris. Anak itu yang akan memerintah. Kalau saudara tahu namanya kerajaan sorga, berarti itu ada terahnya. Gambarannya, analoginya kalau saudara lihat kerajaan Inggris. Inggris itu banyak penduduk. Yang lahir di sana jadi penduduk. Pendatang pun bisa mengajukan diri menjadi warga negara. Tetapi yang bisa
memegang terah kerajaan itu hanya dari turunannya, garisnya Ratu Elizabeth yang bisa memerintah sebagai raja di sana. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita bukan hanya masuk langit baru, bumi baru, tetapi kita akan punya pemerintahan di sana. Kita yang akan memerintah. Makanya disebut kerajaan sorga. Salib membawa manusia kepada keselamatan. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Yang kedua, tanpa salib tidak ada penghakiman. Jadi saudara lihat saya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, semua manusia itu seperti naik prosotan. Tahu prosotan? Itu prosotan yang tinggi. Kalau saudara pernah ke waterboom itu tinggi banget. Dia meluncur. Dan di ujungnya cuma satu, api neraka. Semua meluncur, siap dibuang ke neraka. Tapi kan neraka belum berubah, bumi belum berubah. Tapi semua cuma satu tujuan. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, semua manusia yang lagi meluncur, stop. Jalannya bukan cuma satu, dibuka cabang. Jadi bukan hanya neraka, tetapi ada surga. Yang menentukan ke neraka ke surga siapa? Yesus? Bukan. Perbuatanmu selama kamu hidup. Salib itu menyelesaikan masalah dosa Adam. Mengerti? Karena satu orang yang tidak taat, semua manusia lahir dosa dan menerima hukuman. Karena satu pribadi yang namanya Yesus yang taat, orang yang percaya kepada Yesus bisa dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang percaya kepada Yesus tidak harus binasa. Jadi Yesus menyelesaikan masalah Adam. Jadi nanti kalau ada orang dimasuk surga atau masuk neraka itu bukan karena dosa Adam. Itu karena perbuatan selama dia hidup di dunia. Dan perbuatan itu diukur dari mana? Cara kamu memperlakukan sesamamu. Amin saudara. Matius 25 pulang baca baik-baik ayat itu. Itu konteks perjanjian baru, itu Yesus yang ngomong. Baca kisah satu-satunya tentang gambaran surga dan neraka, hanya Yesus yang kasih perumpamaan. Tentang orang kaya dan Lazarus. Itu semua menggambarkan kehidupan kekal apakah di surga atau di neraka. Dan semua tuh berdasarkan apa? Perbuatan. Tapi kalau lebih dalam lagi kita belajar dari Roma pasal yang kedua. Perbuatan manusia juga dibagi 3. Kalau orang Yahudi, Yudaism, perbuatan mereka diukur berdasarkan hukum Taurat. Jadi begitu orang Yahudi mati, kamu waktu di dunia tunjukkan perbuatan. Oh, perbuatan saya jangan menyembah Allah lain, aku tidak punya dewa. Jangan mencuri, aku lakukan semua hukum Taurat. Oke, masuk. Kalau orang yang percaya Yesus, perbuatannya apa? Harus menunjukkan perbuatanmu bahwa kamu seperti Yesus. Makanya kekristenan itu standarnya tinggi levelnya. Bukan sekedar agama. Amin saudara. Amin saudara. Perbuatanmu sebagai pengikut Yesus harus kamu buktikan lewat perbuatanmu. Bukan hanya datang ke gereja. Tapi bagaimana cara memperlakukan sesama. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga, lah bagaimana kalau dia bukan Yudaisme, bagaimana kalau dia bukan Kristen? Dia akan dihakimi menurut hati nurani. Hati nurani sudah jahat, iya sudah jahat. Tetapi sejahat-jahatnya orang, dia tahu mencuri itu salah. Ketika dia mencuri, dia berdosa. Ketika dia tidak mencuri, dia baik. Dia mengikuti kata hati. Orang tidak beragama di suku pedalaman, dia tahu orang tua harus dihormati. Ketika dia menghormati orang tua, perbuatannya baik. Ketika dia tidak menghormati orang tua, perbuatannya jahat karena melanggar hati nurani. Amin. Mengerti sampai sini? Jadi tanpa salib, semua manusia cuma satu tempat. Karena dosa ada. Begitu ada salib, kita mau ke surga atau neraka itu karena pilihan kita. Karena perbuatan selama kita hidup. Dan untuk ada penghakiman itu yang namanya kasih karunia Allah. Kita tidak harus menanggung dosa Adam, tetapi perbuatan kita tanggung sendiri. Amin saudara. Kasih karunia Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita percaya kepada Yesus, hidup seperti Dia hidup, kita bukan sekedar masuk surga, kita akan memerintah di surga dalam kerajaannya sebagai anak-anak Allah.
Demikian juga ketika kita melihat orang yang jahat, orang yang tidak baik kepada kita terhadap sesama yang lain, kita tidak akan membenci. Kita benci perbuatan dosanya, tapi di hati kita tuh ada belas kasihan. Kenapa? Karena di balik perbuatan jahat ada jiwanya dia loh yang harus diselamatkan. Amin saudara. Karena kalau nggak diselamatkan, dibuang ke neraka. Kalau dia nggak mau bertobat jadi baik, nggak ada kesempatan kedua. Ya. Nah, bicara tentang Valentine, hari kasih sayang ini, kita diingatkan lagi, yuk baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 20, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Amin. Mengasihi itu apa sih saudara? Menurut saudara? Mengasihi itu bukan cuman aku tidak benci kamu, aku tidak iri sama kamu, aku tidak dendam, aku maafkan pelanggaran. Bukan hanya itu. Mengasihi seseorang artinya ada sesuatu dari diri kita yang berdampak kepada dia, yang kita bagikan kepada dia. Alkitab menulis kalau kamu hanya baik kepada orang yang baik, apa bedanya kamu dengan orang yang gak percaya Tuhan? Kadang-kadang kita merasa aku sudah baik, aku gak ada dendam sama siapa, aku gak ada benci. Tapi kalau kamu mengasihi mereka, kamu punya beban membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang namanya mengasihi, menyelamatkan jiwa mereka. Dan Alkitab mencatat kalau kamu tidak mengasihi sesama yang kelihatan, kalau kamu tidak punya belas kasihan, kalau kamu tidak terbeban dengan keselamatan orang lain, tidak mungkin kamu mengasihi Allah. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi Allah, akan kamu buktikan dengan kamu tidak punya dendam, kamu tidak punya kebencian, tidak punya kepahitan, dan yang kedua, kamu ingin melakukan kehendak Allah. Tidak seorang pun yang binasa. Kamu ingin membawa mereka mengalami Tuhan seperti yang kamu sudah alami. Amin saudara. Amin. Kenapa? Karena perbuatan kita terhadap sesama itu menentukan kekekalan kita ada di mana. Jadi jangan suka meremehkan, oh orang ini begini, orang ini begini. Jangan. Hargai setiap orang sebagaimana kamu ingin dihargai. Di hadapan Tuhan kita semua nilainya sama manusia itu. Kenapa kita suka membedakan orang? Tahukah saudara bahwa tanda akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, Matius 24, akan ada banyak yang menyebut Mesias. Akan ada nabi-nabi palsu. Ayat-ayat yang lain, akan ada gempa bumi, akan ada perang, kelaparan, dan semua sedang terjadi. Dan ada salah satu tanda akhir zaman Tuhan sudah akan datang. Kita baca sama-sama Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi orang yang punya belas kasihan itu akan semakin sedikit di akhir zaman. Nah, bagaimana kita punya belas kasihan keselamatan jiwa orang? Kalau kita tahu dia perlu makan aja kita tidak peduli, kita tidak mau berbagi. Kalau dia sakit aja kita nggak mau kunjungi dia. Kalau kita tahu dia butuh tempat curhat, hanya butuh telinga kita nggak mau peduli. Aduh aku sibuk. Bagaimana kita akan peduli dengan keselamatan kekalnya dia? Impossible, tidak mungkin. Makanya saya mengajar saudara memberi bukan soal masalah uang atau nilai uang saudara. Itu masalah hati. Karena ketika saudara berbagi dengan materi yang saudara miliki, itu cepat lambat akan melatih hatimu untuk sampai ke titik peduli terhadap keselamatan orang. Kalau duit aja kamu eman-eman untuk sesama, gak mungkin kamu peduli keselamatan jiwanya. Sesama kita itu ujian hidup kita, saudara. Saudara yang menikah, suami akan menjadi ujian hidup. Istri jadi ujian hidup. Saudara doa puasa minta anak, begitu dikasih anak, anak-anak itu pun akan menjadi ujian hidupmu.
Dan setiap perbuatanmu terhadap sesamamu, itu yang akan menentukan kebahagiaanmu di bumi ini. Kamu bisa menghadirkan surga atau tidak, itu kamu yang tentukan. Jangan bilang, aduh gara-gara nikah sama dia aku bisa merasakan neraka. Dia bawa neraka tapi kamu bisa bawa surga. Kalau kamu mau belajar firman, kalau kamu punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Menghadirkan suasana surga bagaimana? Ya menerima kekurangan mereka. Mereka bikin sakit hati, ya ampuni mereka. Apapun kesalahan mereka, ampuni mereka. Ya teori gampang, tapi praktek sulit. Tapi bisa. Saudara tahu Yesus. Kalau saudara nonton film Passion of Christ itu bisa nangis sendiri. Yesus loh, dia malam itu dari sore sampai malam itu perjamuan terakhir dengan murid-murid. Habis berdoa sudah malam, dia ajak murid-murid ke Taman Getsemani. Itu doa semalam suntuk di sana. Begitu mau subuh, tiba-tiba prajurit itu dipimpin Yudas datang menangkap dia. Sudah seharian kemarin sibuk, semalam suntuk doa nggak tidur, tengah subuh-subuh ditangkap. Langsung diadili itu sampai siang seharian, dipindah ke sana ke sini ke sini. Dan dalam perjalanan dia dicambuk. Dia dipukul, disuruh pikul salib-salib itu bukan yang mulus sudah divernis. Itu kayu kasar dan berat. Menderita jatuh, bangkit jatuh. Sampai salibnya harus dikasih ke orang lain. Dan dia harus berjalan sampai ke bukit Golgota itu yang lumayan jauh. Dalam penderitaan. Sudah gak tidur semalaman kita. Saya tidur lewat jam 12 aja udah cekot-cekot kepala. Yesus gak tidur sepanjang malam. Dan penderitaannya benar-benar fisiknya habis. Dikasih minum cuka lagi, dikasih duri di kepala sebagai mahkota. Tetapi di atas salib, sebelum dia menghembuskan nafas, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Saya mau tanya, orang siapa yang menyakiti hatimu? Orang siapa yang bikin kamu marah? Orang siapa yang merugikan hidupmu? Seberapa kerugian yang saudara alami? Seberapa sakit hatinya? Seberapa kalau dibandingkan dengan Yesus di kayu salib? Masih mending kadang-kadang kita orang jahat kepada kita, orang rugikan kita karena kita punya salah. Yesus itu tidak ada salah dan semua mengakui dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Tapi dia menanggung dosa saya dan saudara. Itu pun dia berkata, Bapa kalau boleh. Cawan ini lalu. Tetapi dia akhiri. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yesus kenapa bisa kuat bahkan sampai bisa doa pengampunan? Karena ketika waktunya akan tiba dia doa. Dia doa 1 jam, dia balik muridnya tidur. Dia doa lagi, dia balik 3 jam dia berdoa. Hanya dengan 1 kalimat. Kalau boleh cawan ini lalu, kalau enggak ya enggak apa-apa jadilah kehendak. Jadi doa itu jadi kekuatan untuk saudara bisa mengampuni orang. Artinya kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, punya jam doa pribadi. Ketika orang menyakiti hatimu itu enggak akan menembus hatimu. Karena Tuhan sudah mengisi hatimu. Ketika ada orang yang mengkhianati dirimu, enggak akan menembus hatimu paling sampai di telinga. Kenapa? Karena Yesus sudah hadir di dalam hatimu. Makanya ayat yang tadi sinkron. Enggak mungkin kamu bisa mengasihi Allah kalau kamu enggak punya kasih kepada sesamamu yang kelihatan. Dan akhir zaman akan menjadi edisi terbatas, limited edition. Orang-orang yang hatinya punya kasih. Kenapa? Karena akhir zaman tuh orang sibuk dari pagi sampai malam kerja. Habis pulang kerja sibuk media sosial. Nggak ada waktu duduk diam di kaki Tuhan. Makanya kasih manusia menjadi dingin, menjadi tawar. Karena nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kenapa orang ngomong sedikit saja kita bisa langsung bereaksi negatif? Kenapa udah berbuat jahat kita langsung berusaha membalas? Karena kasih Allah tidak ada di sini. Karena Allah tidak hadir di hati kita.
Kita nggak punya persekutuan pribadi. Tetapi mari saya ingatkan kembali, Tuhan tuh semua datang. Saudara siap nggak siap, Dia pasti kembali. Saudara siap nggak siap, satu waktu kita pasti mati. Kalau kita mengerti kebenaran, ayo persiapkan diri. Hadirkan Allah, kasih Allah akan memenuhi hatimu. Sehingga kamu akan memperlakukan sesamamu sebagaimana Allah ingin kamu perlakukan mereka. Dan bagaimana perbuatanmu terhadap sesamamu, itu yang akan menentukan kekekalan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala.